Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitayatil Islam, tayahtul min ahlil jinan, patayatum piasalam, salamun qaula mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Hendaknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang hamba, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat berserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Rasul yang istimewa, yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Siapa lagi kalau bukan insanul kamil basyaral lakal basyar, manusia yang sempurna tapi hakikatnya bukan seperti manusia, yaitu Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah judul, gunakan waktu sebaik-baik mungkin di bulan Ramadan, lakukan amal-amalan terbaik di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak jika kita membahas daripada amalan-amalan terbaik agar kita mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amalan yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu menghadiri daripada majelis-majelis kebaikan, seperti majelis ilmu, seperti majelis zikir, seperti majelis membaca Al-Quran, yang mana jika seorang manusia, seorang hamba melakukan kebaikan, yaitu hadir di dalam suatu majelis di bulan Ramadan, maka setiap daripada langkahnya akan diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicatat 1 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 langkah itu luar biasa. Ini motivasi buat kita hendaknya untuk menghadiri daripada majelis-majelis kebaikan. Yang kedua, yaitu hendaknya kita melakukan amalan, itu amalan membaca Al-Quran, yang mana ketika kita membaca Al-Quran, hati kita ini menjadi lapang. Sungguh heran pada zaman sekarang ini, dia merasa galau, merasa gelisah, tidak tenang hidupnya, padahal di rumahnya ada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat bagi kita, yang mana hati kita ini terkadang galau, gelisah. Salah satunya untuk mengobati daripada hati yang galau itu, yaitu membaca Al-Quran. Dan juga membaca Al-Quran ini ketika di bulan Ramadan dilipat-lipatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Bahkan ada seorang ulama besar ketika di bulan Ramadan dia tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manis daripada membaca Al-Quran, sehingga dia menghindari terlebih dahulu. Tapi itu untuk ulama besar, beda dengan kita ini. Kita ini jauh daripada dikatakan orang-orang alim, orang arif. Orang-orang alim itu ketika dia membaca Al-Quran sudah merasakan kelezatan seperti semangka lezatnya. Karena membaca Al-Quran itu semakin hati kita ini bersih, semakin lezat membaca Al-Quran. Itu pertanyakan pada diri kita, apakah kita sudah merasakan kelezatan daripada membaca Al-Quran? Jika belum, berarti kita harus memperbanyak lagi membaca Al-Quran. Itu salah satu jalan untuk kita bisa membersihkan hati kita.
Karena jika sudah hati kita bersih, maka kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang ahli surga. Karena yang dilihat daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar amal, tapi kebersihan daripada hati. Jika hati kita sudah bersih, maka kita menjadi orang yang selamat pada hari kiamat kelak. Karena sekarang ini banyak orang itu dia hanya mengetahui tentang tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang banyak dosa di situ, tempat maksiat. Tapi dia tidak sadar bahwasanya tempat yang maksiat yang paling bahaya itu adalah letaknya di hati. Yang mana hati ini terkadang iri, merasa sombong, merasa bangga diri. Itu salah satu daripada penyakit hati. Itulah tempat yang mana maksiat, tempat yang banyak dosanya. Itulah para ulama itu dia menjaga daripada hatinya, menjaga hatinya jangan sampai ada rasa iri, rasa sombong, rasa bangga. Itulah begitu dia ingin menghindari daripada bahayanya daripada penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini juga berdampak daripada kesehatan. Kenapa saya katakan berdampak daripada kesehatan? Karena ada seorang yang umurnya 120 tahun, dia tidak pernah sakit. Lalu ditanya oleh orang tersebut, kenapa engkau tidak pernah sakit? Lalu dijawab bahwasanya saya selalu menjaga hati saya, tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah sombong, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh saya dari penyakit-penyakit. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu hendaknya kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bukan hanya satu hari kita ibadah, yang keduanya kita ibadah sampai ke 15, masuk ke 16 kita tidak istiqomah ibadahnya, mulai kendur, mulai tidak semangat lagi ibadah. Jangan seperti itu. Hendaknya dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 1 bulan, pokoknya berapapun bulannya, itu hendaknya istiqomah dalam melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Bahkan setelah selesai Ramadan juga kita harus istiqomah, karena orang yang istiqomah itu ada sebuah ungkapan dari seorang ulama, al istiqomah khairu alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Yang mana karomah itu jika kita bahas banyak orang bangga dengan dia bisa terbang, bisa berjalan di air, itu karomah. Tapi karomah itu masih jauh kalau dibandingkan dengan orang yang istiqomah. Lebih baik daripada 1000 karomah tadi, orang istiqomah. Bahkan jika orang itu sudah istiqomah melakukan sholat duha, membaca Al-Quran, tapi terjadi sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat duha, tidak bisa membaca Al-Quran, tetap Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang tersebut pahala karena keistiqomahan orang tersebut, walaupun dia tidak bisa melakukannya karena sebab yang syar'i, seperti sakit. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, perbanyak daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena orang yang berzikir hatinya akan merasakan ketenangan. Yang mana sekarang ini orang banyak salah jalan, yang mana dia mencari ketenangan, pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat yang tidak mendapatkan ketenangan. Padahal salah satu jalan untuk kita mencari ketenangan yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu kita memperbanyak daripada sholawat, yang mana amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholawat. Karena bahkan jika seorang ketika dia memegang tasbih lalu diniatkannya untuk sombong membaca sholawat, masih diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena sholawat adalah pengiriman daripada kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis mengatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asrah.
Barang siapa yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Masya Allah, sangat luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan kita melakukan amalan-amalan yang baik, maka akan dilipatkan begitu banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.